Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai kita. Sehingga saudara-saudara sebagai orang percaya yang ikut Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dapat mengalami Dia dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mengapa jikalau Tuhan mengasihi kita sebagai orang percaya, Ia masih mengizinkan pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan orang percaya? Saudara, jawabannya adalah Ia mau agar kita mengenal siapa yang kita percaya. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang menang. Karena tidak mungkin Tuhan itu kalah. Dan Dia ingin kita mengalami kemenangannya itu di dalam hidup kita. Saudara, ketika kita membaca Alkitab akan pengalaman orang-orang kudus yang hidup bersama Tuhan, harusnya mendorong kita untuk merindukan dalam perjalanan hidup kita, kita mengalami Dia yang dahsyat itu. Dan acap kali pengalaman itu adalah pengalaman yang tidak dapat kita tanggung dengan kekuatan dan kecerdasan kita. Dan di situ, saudara, kita melihat, kita mengenal siapakah yang kita percaya. Saudara, mari kita membaca Mazmur 18 ayat 31 sampai 51. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan perkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengajar musuhku sampai ku tangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku, ku binasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak ku kenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku, mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca bagian firman Tuhan ini membuat kita lebih mengenal siapakah Tuhan yang kita percaya. Dia Tuhan yang tidak pernah menjadi Tuhan yang berdiam diri, melainkan Tuhan yang terlibat di dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi kita, sebab jalannya sempurna dan janjinya murni. Saudara, firman Tuhan berkata, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan, barulah orang-orang yang dapat
100% bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Saudara, kita harus jujur. Kalau kita tidak terlalu mengenal, maka kepercayaan kita pun tidak pernah bisa 100%. Keyakinan kita tidak pernah bisa 100%. Kecuali kita menjadi orang-orang yang mata gelap berdasarkan perasaan. Nah, saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menjadikan Tuhan itu perlindungan bagi dia. Karena dia mengenal bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Janji Tuhan itu murni. Apa artinya? Saudara, jalan Tuhan itu sempurna artinya tidak ada sedikit pun celah yang disebut sebagai kelemahan. Celah yang disebut sebagai kegagalan. Sesuatu yang tidak lengkap. Tidak ada. Jalan Tuhan itu sempurna, artinya efektif. Dia pasti berhasil dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Saudara, itulah jalan Tuhan. Itulah beda jalan Tuhan dengan jalan kita. Saudara, jalan Tuhan, jalan yang tidak ada cacat celahnya, sempurna untuk mencapai tujuannya. Di situ saudara kita bisa mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bukan itu saja. Saudara, dikatakan janji Tuhan adalah murni. Saudara, semuanya ini hanya terjadi kepada orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan dan mengenal Tuhan. Sehingga dia mengenal firman Tuhan yang menyatakan dirinya, yaitu diri Tuhan sendiri kepada kita. Saudara, janji Tuhan itu murni. Apa artinya? Saudara, murni artinya, saudara-saudara, janji Tuhan dapat diandalkan. Janji Tuhan itu janji yang iya dan amin. Allah tidak pernah berdusta di dalam seluruh janjinya. Murni artinya janji Tuhan itu, saudara, adalah janji yang kudus. Janji yang tidak pernah dengan maksud lain. Kecuali, saudara, mau menyatakan akan anugerah Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa rancangan-rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan keselamatan bagi kita. Saudara, orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan adalah orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah murni. Saudara, dengan demikian, kita dapat menggantungkan diri dan dapat berlindung di dalam janji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan janji kepada kita. Tuhan memberikan rancangannya kepada kita melalui firman-Nya. Saudara, semuanya itu Dia lakukan karena Dia mengasihi kita, agar kita boleh berlindung kepada Dia di tengah dunia yang penuh dengan kebengkokan, kepalsuan, dan kebinasaan. Yang kedua, saudara, Tuhan menjamin keselamatan kita orang percaya. Dan Dia memberikan kita kekuatan dan melatih kita agar kita menang di dalam peperangan rohani. Saudara, firman Tuhan berkata, Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuatku jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena sepatutnya lah kita adalah orang-orang yang dibiarkan Tuhan dan binasa. Namun saudara, Tuhan sudah memilih kita. Dan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Namun saudara, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Orang-orang diselamatkan oleh Tuhan bukanlah orang-orang dibiarkan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang diperlengkapi oleh Tuhan. Orang-orang yang dilatih oleh Tuhan. Agar apa? Agar kita pun boleh mengalami kemenangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata, Allah Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan membuatku jalanku rata. Saudara, bagian lain dikatakan, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Bukankah ini anugerah yang Tuhan berikan kepada kita terkait dengan keselamatan?
Namun tidak berhenti di sana. Firman Tuhan berkata, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Saudara, inilah Tuhan kita. Tuhan kita tidak menjadikan kita orang-orang percaya, yang manja, yang sering mengeluh, mendapat kesulitan sedikit, mulai komplain, mulai marah-marah. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi orang percaya yang tangguh karena dilatih di dalam peperangan rohani melalui firman Tuhan, yaitu pedang roh itu. Dan saudara, di situ saudara-saudara, kita boleh mengalami akan kuasa Tuhan. Sehingga saudara, kita menjadi orang-orang percaya yang dapat memberi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Saudara, hidup orang percaya adalah kehidupan di dalam peperangan rohani. Semua itu Allah izinkan, Allah rancangkan, supaya saudara dan saya dapat mengambil bagian di dalam kemenangan Kristus atas segala sesuatu. Sehingga saudara, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Dia yang telah menyelamatkan kita, yang memberikan anugerah kepada kita, dan yang melatih kita agar kita boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Engkau memetrakan firman-Mu hati kami dan dalam hidup kami, sehingga kami selalu sadar bahwa kesulitan, tantangan, pergumulan adalah agar kami semakin mengenal Engkau dan mengalami kemenangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.